kepalanya siapa di Kemenq itu? SMI. Lalu bosnya siapa? Itu ada Joko Widodo. Jadi dua-duanya yang tanggung jawab dan nilainya itu bukan sekedar 3,3 yang disebutkan oleh Sri Mulyani, tapi adalah 530 triliun. Ini yang saya kira harus kita ingatkan bahwa oligarki bisa saja menjadikan Sri Mulyani itu sebagai perisai. Ini ada nih menteri terbaik dunia misalnya, ada orang bersih sehingga tidak mungkin ada masalah pajak, ada kebohongan, ada moral hazard di sektor pajak misalnya, karena menterinya sudah dapat nama. Nah, sementara mungkin saja ya Sri Mulyani menikmati, dia mungkin tidak menerima dari masalah tadi, tapi dari sektor lain bisa saja Sri Mulyani itu mendapat kenikmatan, ya minimal dia dapat jabatan dan juga dapat link dengan Bank Dunia kah, IMF kah, yang memberi kredit ke pemerintah lah dan sebagainya. Poin kedua yang kita catat adalah data dari Pak Mahfud itu sebagai dasar untuk menjadi pegangan masyarakat menuntut, terutama itu pemerintah, kemudian yang kedua itu DPR, supaya ini dituntaskan dan juga ke Pak Jokowi ya, terutama penanggung jawabnya itu. Jadi kita jadikan data Pak Mahfud ditambah penjelasan dari Ketua PPATK Pak Ivan di DPR kemarin tanggal 29 Maret sebagai dasar bahwa nilai korupsinya itu adalah 530 triliun. Poin ketiga, kita harus menyikapi bahwa yang namanya Kementerian Keuangan, ya, di sana itu ada Ditjen Pajak, ada Ditjen Bea Cukai, dengan SMI ini satu paket untuk menjadi penanggung jawab. Ya, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Oh, ini Bu Sri Mulyani karena coba untuk dilindungi lalu disebut dia tidak mendapatkan laporan yang sebenarnya dari anak buahnya. Kita mau ini satu paket, ya, bahwa yang namanya Kementerian Keuangan Sri Mulyani ini kita tuntut untuk bertanggung jawab, dan kalau diteruskan lagi ke atasnya itu adalah Pak Jokowi sebagai penanggung jawab. Jadi jangan sampai nanti kita terkecoh bahwa Pak Mahfud terkesan juga ingin melindungi Bu Sri Mulyani, bahwa mungkin saja katanya kemungkinan besar dengan data yang berbeda tadi itu laporan PPATK itu tidak sampai ke Bu Sri Mulyani, sehingga dengan begitu dianggap bahwa Sri Mulyani bisa bebas, sementara masalah 530 triliun ini tidak jelas ujungnya. Kita mau ini satu paket. Ya, kita baca misalnya kalau bicara tentang keterangan Pak Mahfud, ya, dari 3 kelompok dalam LHA, ya, di DPR kemarin itu disebutkan tentang setiap poin itu dari 3 itu. Yang pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenq, ya, itu nilainya adalah 35,54 triliun. Ya, jadi transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenq. Kemudian poin kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenq dan pihak lain. Jadi bedanya sini ada pihak lain, tapi ada Kemenq-nya. Ini berapa nilainya? 53,82 triliun. Kemudian poin ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenq, ya, sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenq. Ini nilainya 260,53 triliun. Jadi totalnya ini yang disebut sebagai 349,97 triliun, dan di sini disebutkan tentang jumlah ASN yang terlibat di Kemenq itu 491. Jadi dari 3 item itu 3-tiganya ada Kemenq-nya. Ya, jadi jangan juga kita dikecoh
dibohongi oleh SMI pada presentasi 27 Maret itu menyebutkan yang melibatkan pegawai di Kemenq itu hanya 3,3 triliun. Ya, jadi jangan coba untuk meloloskan diri bahwa kalau urusannya dengan Kemenq itu hanya 3,3. Inilah yang sudah disampaikan oleh Sri Mulyani. Jadi kalau kita bilang apakah kita tanya apakah SMI berbohong, ya terserah kita mau berpegang kepada prinsip dugaan tidak bersalah, tapi bahwa paketnya adalah Kemenq dan SMI, maka tanggung jawabnya itu tetap ada di kepalanya siapa di Kemenq itu, SMI. Lalu bosnya siapa? Itu ada Joko Widodo. Jadi dua-duanya yang tanggung jawab dan nilainya itu bukan sekedar 3,3 yang disebutkan oleh Sri Mulyani, tapi adalah 530 triliun. Ya, itulah yang harusnya menjadi pegangan kita. Dan ini poin ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa ini satu paket ya. Lalu ada penanggung jawabnya. Poin keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita bicara bahwa di sana banyak uang dan di sana potensi ada moral hazard yang akan terjadi, itu bisa didukung dengan fakta bahwa tax ratio kita itu sangat rendah, ya, terutama setelah Pak Jokowi jadi presiden dalam 6 atau 7 tahun terakhir. Bahwa waktu Pak SBY itu tax ratio kita masih 11,3% terhadap PDB, maka setelah Pak Jokowi itu rata-ratanya hanya 9,5%. Ya, itu sangat signifikan itu. Tadi Pak Antoni bilang kalau naik 1% saja itu sudah berapa puluh atau ratus triliun. Jadi kalau turun dari 11,3 di era Pak SBY 5 tahun terakhir, ya, artinya itu dari 2009 sampai 2014 sampai 2009 sampai 2014. Nah, Pak Jokowi itu kita hitung dari 2015 sampai terakhir ini 7 tahun. Kalau 5 tahun terakhir Pak SBY itu 11,3 turun ke 9,5, artinya memang moral kita bicara soal pajak itu sudah sangat nyata ya. Dengan begitu, maka kita semakin yakin bahwa memang kalau turun karena ada korupsi, dugaan korupsi di sektor penerimaan keuangan negara kita yang utama itu datangnya dari pajak dan bea cukai atau pajak lah istilahnya itu, maka itu memang tidak terbantahkan ada sesuatu. Ini hanya ingin mengkonfirmasi bahwa dugaan korupsi itu didukung dengan fakta bahwa tax ratio kita itu semakin menurun. Nah, lalu poin kelima yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini melibatkan oligarki. Kalau sudah oligarki itu bicara tentang bukan saja praktek waktu pajak itu akan dihitung lalu dipungut oleh negara, tapi oligarki berperan sejak menyusun kebijakan, membuat aturan, undang-undang dan aturan. Dan itu melibatkan juga eksekutif yang kepalanya itu adalah namanya Presiden Joko Widodo. Peran oligarki untuk membuat bagaimana penerimaan negara itu semakin menciut. Fakta tadi sudah disebutkan dan Pak Antoni juga saya kira sudah